dan untuk pelanggan yaitu 15 responden dengan menjadi total 22 responden. Di sini juga hak akses dari aplikasi berbeda ya. Untuk pelanggan seperti tadi mulai dari fitur pengaduan, fitur pengajuan layanan air, dan juga informasi-informasi terkait dari BUMDes itu sendiri. Pada respon admin. Di sini admin juga mempunyai hak akses untuk mengaplikasi mulai dari input, master data, dan lain-lain. Nah, di sini kita membagi eh, tabel komponen dari pilihan jawaban responden itu ada 5, mulai dari sangat bagus, bagus, netral, cukup, dan sangat jelek. Nah, tabel komponen ini juga membagi bobot nilai dari respondennya, mulai dari yang terbesar itu 5 dan yang terkecil itu 1. Nah, di sini dengan 7 orang responden, saya mendapatkan data sebagai berikut. Kebanyakan dari mereka mengisi eh, bagus, di mana mungkin sudah cukup bagi mereka terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di kuesioner, mulai dari tampilan user interface-nya, seberapa mudah mengolah data pelanggannya tadi, lalu fitur input dan pengelolaan data water meternya, mulai dari foto angka water meternya itu mudah digunakan atau tidak, lalu fitur input data pelanggan dan juga transaksi pembayarannya, lalu seberapa mudah Anda mengolah data transaksi pembayaran dan juga kalkulasi total harga berdasarkan water meter pada aplikasinya, lalu bagaimana kemudahan navigasi dan fitur dan juga akses informasi yang ada di aplikasi. Lalu juga apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi ini dan seberapa besar kemungkinan aplikasi ini akan digunakan di perusahaan tersebut, di BUMDes tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel data jawabannya yaitu sebesar 4, 2, dan juga 1. Untuk pertanyaan pertama, bobot nilainya ada 4 responden yang menjawab A, lalu 2 responden menjawab B, dan 1 responden itu menjawab C. Ini dengan presentasinya bisa dilihat dari 57, 29, dan juga 14. Di sini juga ada responden di pertanyaan kedua ada 2 yang menjawab A dan 5 yang menjawab B dengan persentase 29 dan 71%. Lalu ada pertanyaan ketiga sebesar 4 pertanyaan, 4 orang menjawab A dan 3 orang menjawab B dengan presentasinya 57-43%. Lalu pertanyaan keempat, sebanyak 3 responden menjawab A, 4 responden menjawab B dengan persentase sebesar 43 dan 57%. Lalu pertanyaan kelima, eh, yang menjawab A itu ada 2 orang, lalu yang menjawab B atau cukup itu 4 orang, dan netral itu 1 orang dengan persentase 29, 57, dan 14%. Di sini juga ada pertanyaan keenam, ada 2 responden yang menjawab A, 5 responden yang menjawab B dengan persentase 29,71%. Lalu ada pertanyaan ketujuh, responden A 3 orang, lalu responden B 3 orang, maaf, responden yang menjawab A itu 3 orang, responden yang menjawab B itu 3 orang, dan responden yang menjawab C itu 1 orang. Lalu pertanyaan ke-8, responden yang menjawab A itu ada 2 orang, responden yang menjawab B itu 4 orang, dan responden yang menjawab C itu ada 1 orang dengan persentase 29, 57, dan 14%. Nah, data tersebut kita kalikan setiap poin jawabannya untuk mendapatkan eh, buat nilainya. Nah, di sini karena ada poinnya, kita kalikan berdasarkan pengisian yang tadi di atas.
ada jawaban yang pertama 28,3. Ini kita kalikan saja dengan jawaban yang tadi. Ada 421 kita kalikan. Dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dengan jumlah 31. Begitupun seterusnya, mulai dari pertanyaan satu sampai dengan pertanyaan ke-8. Dengan jumlah pertanyaan kedua pertama ada 31, jumlah pertama pertanyaan kedua total bobot nilainya ada 30, pertanyaan ketiga total bobot nilainya ada 32, pertanyaan keempat total bobot nilainya ada 31, pertanyaan kelima total bobot nilainya ada 29, pertanyaan keenam total bobot nilai ada 30, pertanyaan ketujuh total bobot nilai ada 30, lalu pertanyaan ke-8 total bobot nilai ada 29. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan analisis. Kita tinggal lakukan perhitungan. Dari 7 responden ini, kita menemukan poin jumlah 31. Lalu kita rata-ratakan 31 dibagi 7, kita mendapatkan 4,4. Dan persentase nilainya itu sendiri kita 4,4 dibagi poin maksimalnya yaitu 5 dikali 100 mendapatkan persentase sebesar 88%. Gitu pun seterusnya ya. Di pertanyaan kedua mendapatkan sebesar 86%, di pertanyaan ketiga mendapatkan 90%, di pertanyaan keempat sebesar 88%, di pertanyaan kelima mendapatkan sebesar 84%, di pertanyaan keenam sebesar 86%, di pertanyaan ketujuh mendapatkan sebesar 86%, dan di pertanyaan ke-8 juga mendapatkan 84%. Nah, kesimpulan dari yang saya dapat dari kuesioner ini yaitu eh, bahwa aplikasi website dari Pamdes ini memiliki tampilan antarmuka atau UI yang menarik dan mudah dipahami. Aplikasi ini juga mempermudah pengelolaan data pelanggan serta menyediakan fitur input dan pengelolaan data water meter termasuk foto angka water meternya yang mudah digunakan oleh admin pengelola. Selain itu, fitur input data pelanggan dan transaksi pembayaran berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengelolaan data transaksi pembayaran dan kalkulasi berdasarkan watermeter dinilai cukup mudah. Navigasi antar fitur serta akses informasi pada aplikasi ini juga berjalan dengan lancar, sehingga mendukung efisiensi kerja dari pengelola. Terkait keamanan aplikasi, terutama dalam perlindungan data pelanggan dan transaksi, mendapatkan penilaian yang cukup positif, yang memberikan rasa aman bagi pengguna aplikasi ini, yaitu pengelola, yang secara keseluruhan aplikasi website Pamnes ini sangat potensial untuk digunakan dalam proses akuntansi perusahaan dengan bentuk badan usaha milik desa yang bergerak di bidang industri pengolahan air bersih dan dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi manajemen dari data perusahaan tersebut. Selanjutnya itu kita membuat kuesioner untuk pelanggan di landing page. Nah, pertanyaan pertama itu apakah informasi di landing page aplikasi Pamlet sudah dimengerti dan cukup jelas? Lalu pertanyaan kedua itu seberapa menarik desain tampilan landing page aplikasi Pamlet menurut Anda? Lalu ada apakah fitur yang dijelaskan landing page relevan? Lalu ada apakah navigasi pada landing page ini mudah digunakan? Lalu apakah pelanggan merasa terbantu dengan fitur pengajuan pemasangan watermeter? Lalu apakah fitur dari menyampaikan keluhan itu juga mudah digunakan? Lalu yang ketujuh yaitu seberapa baik landing page ini membantu dalam memahami layanan publish secara keseluruhan? Dan yang kedelapan, seberapa besar kemungkinan untuk menggunakan layanan publish ini setelah melihat landing page. Nah, dari 15 eh, kuesioner pelanggan tersebut, ada 7 orang yang menjawab A di pertanyaan pertama, eh, 7 orang yang menjawab B, lalu ada 1 orang yang menjawab C dengan persentase 47%, 47%, dan 6%. Lalu di pertanyaan kedua ada 6 yang menjawab A, 7 yang menjawab B, 2 yang menjawab C dengan persentase 40, 47, dan 13%. Lalu pertanyaan ketiga ada 7 orang yang menjawab A, 7 orang yang menjawab B,
Lalu satu orang yang menjawab C dengan persentase 47, 47, dan 6%. Lalu navigasi dari landing page ini juga kita mendapatkan 6 eh, responden yang menjawab A, 6 responden yang menjawab B, dan 3 responden yang menjawab C dengan persentase 40, 40, dan 20%. Begitu seterusnya, untuk nomor 5, 8, 6, dan 1 dengan persentase 54, 40, dan 6%. Lalu pilihan ke-6, 7, 7, 1 dengan persentase 47, 47, dan 6%. Lalu di pilihan ke-7 mendapatkan 6, 6, 3 dengan persentase 40%, 40%, 20%. Lalu pilihan ke-8, 6, 8, 1 dengan persentase 40%, 54%, dan 6%. Lalu dari hasil tersebut kita olah untuk dikalkulasikan. Ini sama seperti sebelumnya, kita dikalikan dengan membuat nilainya dari hasil yang mendapat hasil data A, kita kalikan 7 dikali 5 sebesar 35, lalu ada 7 dikali 4 sebesar 28, dan 1 dikali 3 itu hasilnya 3 dengan mendapatkan jumlah sebesar 66%. Begitupun seterusnya, untuk nomor 2 kita mendapatkan 64 poin, untuk nomor 3 kita mendapatkan 66 poin, untuk nomor 4 kita mendapatkan 63 poin, untuk nomor 5 kita mendapatkan 67 poin, untuk nomor 6 kita mendapatkan 66 poin, untuk nomor 7 kita mendapatkan 63 poin, dan untuk nomor 8 kita mendapatkan 65 poin. Hasil analisisnya masih sama, kita kalkulasikan dari tabel pilihan pertama kita mendapatkan 66 poin, kita rata-ratakan, kita bagi dengan total responden dibagi 15, mendapatkan nilai 4,4. Presentasenya kita bagi dengan 5, dengan dengan 5 lalu dikali 100 mendapatkan eh, persen sebesar 88%. 5 ini yaitu poin maksimal dari presentasinya. Lalu di analisa yang kedua kita mendapatkan sebesar 85%, di analisa ketiga atau pertanyaan ketiga kita mendapatkan 88%, di analisa pertanyaan keempat kita mendapatkan 84%, di analisa pertanyaan kelima kita mendapatkan 90%, di analisa keenam kita mendapatkan 88%, di analisa ketujuh kita mendapatkan 84%, di analisa kedelapan juga kita mendapatkan 87%. Nah, dan kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa landing page dari aplikasi Pamdes memiliki informasi yang mudah dimengerti dan jelas, dengan desain tampilan yang menarik serta fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Navigasi pada landing page ini juga dinilai mudah digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan. Selain itu, pelanggan juga merasa terbantu dengan adanya fitur pengajuan pemasangan otomatis air dan fitur untuk menyampaikan keluhan dan masukan yang mudah digunakan melalui form. Landing page ini juga membantu pelanggan memahami layanan Pamdes secara keseluruhan dengan baik. Secara keseluruhan, aplikasi Pamdes direkomendasikan untuk digunakan karena memberikan pengalaman yang positif, dan kemungkinan besar pelanggan akan memanfaatkan layanan ini setelah melihat landing page-nya. Mungkin cukup sekian dari presentasi pengujian perangkat lunak yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.